Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kehidupan atau hidup kita dalam dunia ini semakin mencabar pada hari ini. Penuh dengan kekeliruan, kekosongan rohani, dan pencarian makna hidup. Ramai yang mengejar kekayaan, kejayaan, hiburan, dan kesenangan. Namun hati mereka tetap kosong. Soalan besar yang sering timbul ialah apakah tujuan hidup saya? Bagaimanakah saya boleh pasti akan tempat saya selepas mati? Adakah Tuhan benar-benar mengasihi saya? Saudara, hari ini saya ingin mengajar dan menyampaikan satu message yang paling penting dalam hidup ini. Bagaimana kita boleh mengenal Tuhan dan mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Kita akan mengupas 4 pendekatan utama yang sering digunakan kita menyampaikan Injil, yaitu 4 hukum rohani atau kehidupan yang kekal. Pendekatan ini membantu kita melihat langkah demi langkah bagaimana seorang dapat diselamatkan. Hukum pertama, Tuhan mengasihi saudara dan mempunyai rancangan yang indah untuk kehidupan saudara. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudara, Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam hubungannya. Hukum yang kedua, manusia telah berdosa dan terpisah daripada Tuhan. Keterpisahan manusia daripada Tuhan juga disebut dalam Roma 3 ayat 23 berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Saudara, dosa bukan hanya membunuh atau berzina atau mencuri, tetapi juga segala sikap melawan Tuhan, seperti kebanggaan, iri hati, dan keinginan berdikari di luar daripada Tuhan, atau kehidupan yang tidak bergantung kepada Tuhan, tidak berharap kepada Tuhan. Hukum ketiga, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keluar dari dosa manusia. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa melainkan melalui aku." Ini menyatakan atau menegaskan bahwa Yesus mati menggantikan kita, menanggung hukum dosa kita, hukuman dosa kita, dan bangkit untuk memberi kita hidup yang baru. Hukum keempat, kita mesti menerima Yesus secara pribadi. Yohanes 1 ayat 12, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah." Saudara, hari ini, jika saudara belum menerima Yesus, saya mengajak saudara untuk membuka hati dan berkata, "Yesus, aku percaya kepadamu. Ampunilah dosaku dan jadilah Tuhanku." Kehidupan kekal janji yang mengatasi dunia ini. Tuhan bukan hanya mau menyelamatkan kita dari neraka, tetapi juga memberi kita kehidupan yang kekal. Yohanes 17 ayat 3 berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya jalan yang benar, dan Yesus Kristus yang Engkau utus." Kehidupan kekal bukan bermula selepas mati. Tetapi sebaik saja kita percaya kepada Yesus, kita akan mengalami hubungan intim dengan Tuhan yang penuh kasih, damai, dan tujuan hidup yang sejati. Ramai orang hidup dalam ketakutan, takut mati, takut kehilangan, takut akan masa depan. Tetapi Yesus datang membawa hidup yang penuh harapan.
Dia berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Dunia ini sering menawarkan banyak keseronokan sementara. Uang, hiburan, kekuasaan, populariti, namun semuanya bersifat sementara dan tidak dapat memuaskan jiwa manusia. Saudara dan saudari, Yesus berkata dalam Markus 8 ayat 36, "Apakah gunanya seorang memperoleh seluruh hidup tetapi kehilangan nyawanya?" Ramai orang bekerjar-kejar mengejar kesenangan, tetapi akhirnya merasa kosong. Hanya Yesus yang boleh memuaskan dahaga rohani kita. Hanya Yesus yang boleh memberi kita damai di tengah badai kehidupan. Saudara, apabila seorang menerima Kristus, mereka tidak kehilangan segala yang baik, malah mereka menerima sesuatu yang jauh lebih baik. Pengampunan, damai yang sejati, hidup yang kekal, hubungan dengan Tuhan yang mengasihi mereka tanpa syarat. Yesus sebagai jembatan ke surga, gembala yang jelas atau gambaran yang jelas. Bayangan jurang besar yang memisahkan manusia dari Tuhan. Jurang itu disebutkan oleh dosa. Usaha manusia seperti agama, moral dan amal kebajikan tidak cukup untuk merapati jurang itu. Tetapi Tuhan dalam kasih-Nya menurunkan Yesus sebagai jambatan. 1 Timotius 2 ayat 5, "Karena Allah itu Esa dan Esa juga pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus." Saudara dikasihi Tuhan, salib Kristus menjadi jambatan yang menyatukan manusia berdosa dengan Tuhan yang kudus. Melalui iman kepada Yesus, kita boleh melintasi jurang itu dan menerima keselamatan. Gambaran ini sangat sesuai untuk menjelaskan Injil kepada mereka yang belum pernah mendengarnya. Jelas dan berkuasa. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan memanggil kita semua untuk mengambil keputusan yang paling penting dalam hidup kita. Dan kita akan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Yesus tidak hanya memberi ajaran moral, Dia memberi diri-Nya untuk menyelamatkan kita. Keselamatan bukan hasil usaha kita, tetapi anugerah Tuhan. Efesus 2 ayat 8 hingga 9 berkata, "Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Jika hati saudara tergerak hari ini, jangan tunggu lagi. Terimalah Yesus sekarang. Katakan dalam hati saudara, "Tuhan Yesus, aku mengaku aku seorang berdosa. Ku percaya Engkau mati di salib untukku dan bangkit dari kematian. Aku menerimamu sebagai juru selamat dan Tuhanku. Pimpinlah hidupku mulai hari ini." Saudara, akhir sekali, kita sebagai orang percaya kepada Yesus adalah misi yang mulia, yang kekal. Kita dipanggil bukan untuk memaksa, tetapi untuk menjelaskan dengan kasih dan kebenaran. Melalui pendekatan ini, kita menerima kehidupan yang kekal. Marilah kita menjadi saksi yang hidup, yang penuh belas kasihan dan keberanian, supaya lebih ramai yang mengenal Yesus dan menerima hidup yang kekal. Amin.